Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kali ini yang akan kita urai adalah tajwid pada surah Al-An'am ayat 64. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu. Lam jalalah dibaca secara tarkik sebab baris sebelumnya kasrah. Cara bacanya lam dibaca tipis, lidah santai tanpa harus dinaikkan pangkal lidahnya. Qulillahu. Kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam lewatin, tidak perlu dibaca, langsung masuk ke lam berikutnya. Qulillahu. La hukumnya mad tabi'i muqaddar karena lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Qulillahu yunajjikum. Ji hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya huruf jim dipanjangkan 2 harokat. Yunajjikum. Selanjutnya ada hukum idgham mimi. Karena mim sukun bertemu mim yang hidup. Cara bacanya mim pertama dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua, kemudian dengung tahan. Kum. Nah, ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya bertemu. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, ya bacanya sama saja ya, masuk dan tahan dengungkan. Yunajjikum minha. Min. Ada hukum izhar halqi karena nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau tenggorokan yaitu ha. Cara bacanya nun ini dibaca dengan izhar atau jelas n. Minha. Ha hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya huruf ha ini dipanjangkan 2 harokat. Yunajjikum minha wa min. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki ab'ad karena nun sukun ketemu huruf kaf. Cara bacanya nun ini disamarkan menuju kaf, kemudian dengungkan, jadi bunyinya ang ya. Karena kaf makhrajnya jauh dari nun, maka bunyi dengungnya besar. Wa min kulli karbin. Kar. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena baris sebelumnya fathah. Cara bacanya ra dibaca dengan tebal, kar. Karbin. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf ta. Cara bacanya tanwin ini bunyinya samar-samar ya. Siap-siap menuju ta, kemudian dengungkan. Nah, dengung dan kesamarannya sama besar karena ta ini makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun. Karbin summa. Mimnya dihukumi gunnah musyaddadah
karena mim bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Jadi bunyi M tahan. Summa antum. Ada hukum ikhfa hakiki aqrab karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya nun sukun ini bunyinya samar-samar, siap-siap ke ta disertai dengung. Dengungnya sedikit karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi ujung lidah kita sudah siap-siap menuju makhraj huruf ta, yaitu mau disentuhkan ke pangkal gigi seri atas ya, tapi belum menyentuh, baru mau saja. Tum. Selanjutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun berhadapan dengan huruf yang bukan mim dan bukan juga ba. Cara bacanya mim sukun ini kita bunyikan dengan izhar atau jelas. Summa antum tush shin. Huruf shin punya sifat yang tidak punya lawan, namanya sifat tafashi. Tafashi ini adalah sifat menyebarkan angin di dalam mulut. Tushrikun. Huruf ro dibaca secara tafkhim karena ro-nya berharokat di bawah, yaitu harokat kasroh. Cara bacanya ro ini dibaca dengan tipis, ri. Tushrikun. Kun apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tobi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun, sebelumnya baris dhammah. Kemudian huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka kafnya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Tushrikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yunajjikum minha. Yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Pertanyaan tajwid hari ini, sebutkan nama hukum tajwid yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.